pada tanggal 1 Juli. Ucapan selamat disampaikan DPRD Indramayu atas opini BPK wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP APBD tahun 2021 kepada Pemda Indramayu. Namun, perolehan opini tersebut tidak mengurangi kritisi dan harapan pihak legislatif dalam fungsi tugas controlling dan budgeting, agar Pemda Indramayu bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya mengikuti prinsip ataupun asas yang sudah digariskan aturan yang berlaku dalam mengelola anggaran. Seperti diungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Indramayu pada tanggal 7 Juli tahun 2022 menanggapi nota penjelasan Bupati pada tanggal 16 Juni lalu, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah 2021, pandangan umum hampir keseluruhan fraksi pada rapat paripurna tersebut menilai, penyerapan belanja modal APBD Indramayu tahun 2021 tidak optimal. Sorotan tajam disampaikan Alam Sukma Jaya, anggota Partai Golkar, yang menyebutkan berdasar hasil kajian fraksinya, salah satu faktor kegagalan Pemda Indramayu dalam merealisasikan 100% anggaran dipengaruhi kondisi beberapa SKPD selama berlarut waktu dijabat oleh PLT Kepala Dinas dan buruknya manajemen pengadaan barang dan jasa. Selain itu, keterlambatan penyusunan laporan keuangan kepada BPK juga menjadi kendala merealisasikan anggaran secara tepat waktu. Oleh karenanya, melalui pandangan umum yang ia bacakan, pihaknya meminta penjelasan lebih lanjut dari Bupati Indramayu untuk upaya perbaikan kinerja dan langkah strategis ke depannya. Ketiga, terkait peralatan dan mesin yang bisa disewakan, bagaimana klaster standar harganya? 4. Apakah telah dilakukan perawatan dengan optimal? Mohon penjelasan. Demikian pula fraksi PKB, Perindo dan fraksi Merah Putih melalui pandangan umumnya mengungkap secara rinci nilai dan besaran anggaran dari beberapa sektor yang tak terserap. Dan menyayangkan masalah itu justru terjadi di tengah kondisi infrastruktur yang sangat memerlukan perbaikan. Tak luput fraksi Gerindra dalam paparannya menyinggung soal pembangunan embung di wilayah Kecamatan Jatibarang yang belum terrealisasi. Di mana salah satunya dari LHP BPK. Sementara, Ketua Fraksi Golkar, Muhaimin, menegaskan bahwa predikat WTP dalam LHP BPK bukan suatu jaminan lepasnya persoalan-persoalan keuangan bagi suatu daerah. Ia juga mengingatkan konsekuensi dari pemerintah pusat yang tidak diharapkan dari Kemenkeu dan Kemendagri bisa mempengaruhi nasib APBD akibat penyerapan anggaran yang rendah. Ini bukan menjadi jaminan, artinya ketika hasil penilaian oleh BPK ini menjadi clear dalam bentuk pelaksanaan tadi. Banyak di daerah lain yang WTP juga justru ada persoalan. Ini menjadi catatan kita. Tetapi yang paling penting, Mas, kita tahu ya, bahwa penyerapan anggaran yang begitu tidak terserap ini menjadi catatan serius. Hampir 250 miliar mendekati. Kalau sanksi secara aturan pada hukum nggak ada ya, tapi itu menjadi konsekuensi penilaian ya oleh Kementerian Dalam Negeri ketika misalnya ada program Dekdap yang tidak selap, itu pasti konsekuensi di kemudian anggaran berikutnya pusat akan menilai. Itu konsekuensi itu berdampak pada APBD kita, apalagi itu yang menyangkut program dari pusat. Termasuk sanksinya bukan apa-apa, tapi program itu tidak akan diberikan. Akhirnya, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Indramayu terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan atau LPP APBD 2021 tersebut menyetujui agenda Bamus untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Bupati Indramayu tanggal 11 Juli tahun 2022. Masing-masing memotret bagaimana LHP BPK tadi. Walaupun secara opini kami apresiasi bagaimana WTP, tapi terkait dengan serapan anggaran.
Usai rapat, Haji Syaifuddin mengatakan, upaya pihak legislatif melalui pandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan adalah demi memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, serta demi mendorong kinerja pemerintahan Indramayu lebih baik. Ketua DPRD Indramayu tersebut juga berharap beberapa dinas yang masih dijabat PLT segera diisi kepala dinas definitif sebagaimana mekanisme open bidding yang sudah ditempuh. Dalam rangka apa? Semangat oleh Undang-Undang 2314. Di pasal 234 jelas. Apalagi DPRD sebagaimana salah satunya adalah SKPD membantu Bupati dan DPRD. Maka saya sampaikan dalam forum paripurna tadi kepada Pak Sekdes yang Wakil Bupati untuk tepat bagaimana untuk menyikapi atas kekosongan. Nah, terutama kaitan dinas yang dengan urusan wajib kesehatan dan pendidikan yang sampai ini masih PLT.